Selamat pagi. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan peserta serial diskusi seri 3 dengan tema menjaga prinsip keterbukaan pasar modal saat pandemi COVID-19 yang terselenggara atas kerjasama Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Dr. Arman Nevi, SHMM, selaku pembicara, Bapak Yunus Hussein, Profesor Mukti Fajar, Ibu Siti Anissa, Bapak Paripurna Sugarda, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Selamat pagi dan selamat datang, selamat bergabung dalam serial diskusi pagi ini. Baik, serial diskusi pagi ini akan mengangkat tema mengenai prinsip keterbukaan pasar modal pada saat pandemi COVID-19. Dan bertindak selaku pembicara Bapak Dr. Arman Nevi, SHMM. Baik, sebelum acara saya mulai, saya persilakan waktu bagi Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar Nurdiwata selaku Ketua dari Pusat Kajian Hukum dan Kesejahteraan Sosial untuk menyampaikan sambutan sepatah dua patah kata. Baik, Prof. Mukti Fajar, waktu dan tempat kami persilahkan. Prof, mohon maaf, suaranya masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi kepada Bapak Ibu audiens diskusi serial isu hukum ekonomi aktual yang kali ini masuk sesi ketiga, dan khususnya kepada Dr. Arman Nevi yang kali ini akan menjadi pembicara mengenai menjaga prinsip keterbukaan pasar modal saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip keterbukaan adalah sesuatu yang sangat penting di bursa, di pasar modal, karena dari informasi itulah publik akan menentukan investasinya kepada perusahaan-perusahaan yang akan dia beli sahamnya, atau mungkin dia akan lepas atau akan dia jual kembali dan kita atau beli kembali. Ini tentunya membutuhkan informasi hal yang benar, sesuatu yang jujur, yang terbuka, yang bisa menjadi perhitungan-perhitungan bagi para investor tadi. Adapun prinsip keterbukaan ini seringkali terreduksi atau terintervensi oleh informasi-informasi yang non material. Maksudnya fakta material yang dibutuhkan kan biasanya berkaitan dengan perusahaan itu sendiri, seperti besaran saham yang ditawarkan, bidang usahanya, kemudian nilai nominal, harga penawaran, kemudian kemajuan dari perusahaan tersebut, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang prinsip keterbukaan ini terintervensi oleh hal-hal yang non internal atau bahkan non ekonomik, ya. Misalnya adanya konflik politik, ya. Adanya pandemi seperti ini yang akan kita menjadikan topik hari ini, COVID-19, dan itu akan mempengaruhi nilai-nilai saham, nilai-nilai perusahaan-perusahaan yang ditawarkan di bursa saham. Oleh karena itu akan menjadi menarik ketika secara normatif ada prinsip keterbukaan yang berbasis pada fakta material dari bisnis, namun pada kenyataannya
seringkali terintervensi oleh hal-hal yang non bisnis yang saya sampaikan tadi. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar karena nanti akan dijelaskan lebih jauh dan lebih mendalam oleh Dr. Arman Nevi. Dan kepada audiens, monggo silahkan mengikuti dan diskusi, dan saya harapkan bisa mendapatkan tambahan ilmu dan manfaat dari pertemuan webinar sesi ketiga ini. Demikian sambutan saya kembalikan kepada moderator Mbak Ningrum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Mukti Fajar atas sambutannya. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu, baik rekan mahasiswa yang baru saja bergabung. Kita mulai diskusi pagi ini. Diskusi pagi ini merupakan bagian dari diskusi serial dengan topik isu hukum ekonomi aktual dengan tema menjaga prinsip keterbukaan pasar modal saat pandemi COVID-19 dengan narasumber, dengan pembicara Bapak Dr. Arman Nevi, SHMM, dan saya bertindak selaku moderator. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan biodata singkat dari narasumber, yaitu Bapak Dr. Arman Nevi. Bapak Dr. Arman Nevi lahir di Muara Panas, Solo pada 8 Maret tahun 68. Beliau memperoleh gelar S1, S2, dan doktor dari Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia dan Direktur Kemahasiswaan pada tahun 2013. Dr. Arman Nevi memiliki ekspertis di bidang investasi dan pasar modal, dan beliau saat ini mengajar mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, dalam pasar modal, informasi adalah segalanya. Tidak ada yang lebih penting daripada informasi. Dengan kredo ini, maka pandangan hidup dan mati industri pasar modal tergantung pada informasi adalah benar. Nah, hal ini terjadi karena dengan dasar informasi, investor dapat menerima atau melakukan transaksi efek, sehingga informasi menjadi salah satu penentu dalam transaksi permintaan dan penawaran di pasar. Ketidakjelasan informasi akan menjadikan investor ragu-ragu untuk menanamkan modalnya, sehingga Undang-Undang Pasar Modal kita mengatur mengenai keterbukaan informasi dalam pasal 1 angka 25. Baik, acara hari ini akan paparan akan segera disampaikan oleh Dr. Arman Nevi. Setelah paparan dari Dr. Arman Nevi SHMM, nanti kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, pada Pak Dr. Arman Nevi, waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Reni, Bu Budi Setianingsih sebagai moderator. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melaksanakan diskusi serial ketiga. Hadir tadi Profesor Dr. Mukti Fajar selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kesejahteraan. Ada Bang Dr. Yunus Hussein juga tadi, kemudian Pak Santosa Sendiring, dan Bapak Ibu sekalian sebagai peserta. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi setelah paparan ini. Mbak Reni, saya berapa lama waktunya nih? Baik Bapak, mungkin bisa sampai jam 11, jadi kurang lebih 40 menit. Baik, terima kasih. Saya mendapat topik menjaga prinsip keterbukaan pasar modal saat pandemi COVID-19. Tadi sudah diberikan pembukaan atau beberapa kata kunci oleh Prof. Mukti. Nanti mungkin itu memang hal yang krusial nanti di belakang kita inti dari paparan ini di belakang slide saya itu, karena memang terasa ada beberapa pengecualian keterbukaan informasi selama pandemi. Nah, pengecualian ini kita mengkhawatirkan ini bisa-bisa terjadi ruang gelap nanti, padahal tuntutannya adalah keterbukaan informasi. Nah, itu ini. Baik, kemarin sesi 1 sudah diisi oleh Prof. Nindyo, kemudian sesi 2 oleh Pak Dr. Yunus Hussein.
ada keterkaitan juga. Ini masalah keterbukaan informasi. Kemudian Pak Dr. Yunus Hussein kemarin malah rahasia perbankan gitu ya. Jadi kesannya ada bertolak belakang, tapi setelah kalau kita teliti lebih lanjut itu hal yang berbeda ya. Baik, ini agenda kita untuk paparan kali ini. Nah, tadi pengantar tentang pasar modal terkini saya singgung sedikit. Kemudian teori konsep keterbukaan informasi itu sendiri. Nah, ini menarik kalau kita sandingkan antara full disclosure dengan fair disclosure. Nah, apakah sama atau berbeda? Kemudian kalau kita lihat juga ada istilah transparansi dalam GCG, Good Corporate Governance. Ada juga nanti kita bagian E, kita kupas mengenai keterbukaan informasi dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK. Kemudian keterbukaan informasi pada 9K1, ini peraturan yang lama ya, yang berlaku sampai tahun 2015 dan digantikan oleh POJK nomor 31 tahun 2015 tentang keterbukaan atas informasi atau informasi material. Ini yang terbaru yang berlaku. Nah, ini tadi yang sangat penting, yaitu sesuai dengan topik ini adalah mengenai keterbukaan informasi pada masa pandemi COVID-19. Bagaimana kondisi OJK, Bursa Efek Indonesia, dan emiten dalam menghadapi pandemi, tetapi sekaligus juga menjaga prinsip keterbukaan itu. Kemudian terakhir penutup. Baik, kita masuk, ini saya tampilkan statistik pasar modal per Agustus nih ya, ini per Agustus. Kalau kita lihat pergerakannya di ujung grafik ini itu terjadi pada bulan Maret April, di masa-masa awal pandemik diumumkan, itu curam sekali turunnya dari indeks saham itu pada 2018 Februari itu sempat mencapai 6.500. Nah, ini terjun atau turun ke 3.900. Jadi sangat terkoreksi hampir 40%. Tapi kalau kita lihat dari April ke sini itu ada perbaikan ya, ada pergerakan ke arah yang positif, warna hijau menjadi ke 5.300. Mudah-mudahan ini semakin naik, semakin bagus seiring dengan perbaikan ekonomi dan lain sebagainya. Walaupun masih minus ya. Kemarin diumumkan kuartal ketiga itu masih minus 3% dibanding sebelumnya minus 5%. Ini nah itu yang tadi saya sampaikan, indeks harga saham tahun 2019 sempat hampir 6.300 ya, dan kemarin di Agustus sudah 5.346. Dan yang menggembirakan, jumlah perusahaan tersebut usaha Pak Arman, mohon maaf suaranya masih termute, Bapak. Ya. Oke, baik. Ininya kok hilang ya, ininya apa? Tadi sepertinya ada permasalahan jaringan, Bapak. Sudah, Bapak, sudah kelihatan kembali. Ya.
Ya, kalau di Jepang dan Amerika hampir 7.000 8.000 perusahaan yang sudah listed di New York Stock Exchange dan Tokyo Stock Exchange. Kemudian kapitalisasi pasar kita juga menggembirakan, tapi ini merupakan walaupun ya jumlah investor untuk pasar modal kita masih memprihatinkan karena pemegang rekening efek kita sampai sekarang ya sekitar 2,5 juta ya, bandingkan dengan Malaysia saja itu 20% keluarga sudah familiar dengan pasar modal. Nah, ini kondisi-kondisi terbaru ya dari statistik pasar modal. Bapak Ibu biasa setiap minggu itu sebenarnya bisa diupdate lewat webnya OJK. Nah, sekarang kita masuk ke teori dan konsep keterbukaan informasi. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Bismar Nasution, ya, profesor kita, tentang keterbukaan informasi di pasar modal. Beliau menyebutkan bahwa keterbukaan informasi itu adalah jiwa dari aktivitas pasar modal. Jadi demikian penting, demikian urgent ya masalah keterbukaan ini. Ya, ada banyak bentuk keterbukaan yang diharuskan dalam kegiatan pasar modal, mulai dari aksi korporasi hingga proses pemilihan organ perusahaan, pemilihan direksi, pemilihan komisaris, masalah administratif, pencatatan, akuntansi, dan laporan perseroan. Uniknya, ya, di pasar modal itu informasi, kadang-kadang informasi itu milik sendiri dan bisa melakukan pencurian terhadap milik sendiri. Nah, beda dengan kondisi pencurian kalau berlaku di tindak pidana umum ya. Ini informasi yang dicuri padahal milik sendiri bisa salah. Nah, ini tadi yang saya singgung, berbeda dengan sektor perbankan di mana prinsip kerahasiaan bank adalah hal yang mutlak untuk ditaati. Sektor pasar modal menerapkan hal sebaliknya, disclosure atau keterbukaan. Tapi kemarin kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Dr. Yunus Hussein bahwa yang dimaksud informasi di pasar modal yang harus terbuka berbeda dengan prinsip kerahasiaan bank yang harus dirahasiakan. Demikian juga pada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga ada rahasia jabatan notaris. Nah, rupanya kalau kita cek list ya satu persatu antara keterbukaan yang harus disampaikan di pasar modal, ya berbeda dengan hal-hal yang harus dirahasiakan di perbankan dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu contoh kalau di perbankan itu adalah mengenai rahasia data pribadi dari nasabah. Di Undang-Undang Jabatan Notaris juga demikian. Atau mungkin jumlah simpanannya itu kan nggak boleh dibuka ke publik. Nah, kita bisa bermain di sini ya. Ada istilah disclosure, ada istilah full disclosure, ada istilah fair disclosure, ada istilah transparansi, ada istilah informasi material dan fakta atau peristiwa material. Persamaannya banyak ya, persamaannya banyak, tapi ada perbedaannya. Kalau saya melihat disclosure, full disclosure itu seperti halnya total ya, tidak ada rahasia sama sekali. Semua data dibuka. Sementara fair disclosure adalah keterbukaan atau informasi yang fair buat emiten, fair buat investor. Nah, kalau full disclosure, khawatirnya nggak fair buat emiten. Tapi yang fair disclosure, nah ini dikatakan fair karena adil buat emiten, mana hal-hal yang perlu dibuka. Kemudian untuk investor, dia juga fair karena informasi yang dibutuhkan hanyalah informasi yang menyangkut terhadap keputusan investasinya. Jadi dia juga tidak perlu membutuhkan misalnya gaji dewan direksi, ya, ataupun mungkin kalau perusahaan yang bergerak di bidang makanan, resep makanan dia tidak perlu diumumkan kepada publik. Nah, saya melihat transparansi ini padanannya sama dengan fair disclosure. Kenapa demikian? Kalau di GCG, nanti di slide berikutnya, di GCG ada istilah transparansi. Ini fair ya, disclose keterbukaan
yang fair juga. Ada wadahnya, tetapi tidak istilahnya tidak telanjang gitu ya. Misalnya kita melihat bejana air di dalam gelas yang bening, jadi kita tidak salah mengambil keputusan bahwa di dalam bejana air di dalam bejana gelas itu adalah air bening gitu ya. Demikian juga transparansi, ada wadah yang melindungi sedikit, tapi kita tidak salah mengambil keputusan, tidak salah melihat barang tersebut karena transparansi dari benda yang menghalangi tersebut. Ya, kita contohkan waktu dulu kalau kita mengajar sebelum ada Infocus kan ada transparansi kan. Ada kertas apa namanya dari plastik itu untuk belajar, itu transparansi dari OHP. Kemudian ada informasi material ya. Ini nanti kita lihat poin-poinnya apa saja. Ada juga istilahnya fakta peristiwa material. Inilah yang perlu disampaikan kepada investor. Ya, kita lanjut ini. Keterbukaan informasi ini dari apa namanya pakar di bidang hukum bisnis, Pak Richard Posner. Keterbukaan informasi bermakna sebagai kewajiban emiten, perusahaan publik atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi mengenai aksi korporasi dan atau peristiwa penting lainnya. Tujuannya hanya satu, yaitu memastikan efisiensi aktivitas pasar modal terjaga. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Pasar Modal. Prinsip utamanya adalah kewajiban menyampaikan informasi material mengenai aksi korporasi atau peristiwa penting yang berpengaruh pada perusahaan secara otomatis juga pada saham perusahaan. Apalagi yang namanya aksi korporasi itu adalah tindakan perusahaan yang cukup besar yang juga mengandung transaksi yang material biasanya. Jadi intinya adalah menyampaikan informasi material mengenai aksi korporasi atau peristiwa penting yang berpengaruh pada perusahaan secara otomatis juga pada saham perusahaan. Ya. Kemudian dari sisi investor, itu jaminan keterbukaan informasi akan memberikan pedoman bagi calon investor atau pemegang saham untuk mengambil keputusan seperti yang kita sampaikan tadi. Apakah keputusannya untuk membeli, menambah sahamnya, menahan efeknya, atau menjual dengan informasi yang baru disampaikan oleh emiten tersebut. Nah, kita lihat sedikit lagi kepada full dan fair disclosure. Di satu sisi benar investor kadang-kadang meminta informasi yang lebih, padahal sebenarnya nggak terlalu ada hubungannya dengan masalah harga atau pengaruh harga terhadap sahamnya. Jadi hal-hal ini yang perlu disampaikan kepada investor, ini loh informasi yang perlu kami sampaikan. Ini nggak usah. Jadi ada bagian-bagiannya. Makanya muncullah peraturan dari Bapak PAM 10K1 yang lama, kemudian ada POJK yang baru. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di GCG ada yang namanya transparansi, ya. Kemudian transaksinya, perdagangannya, informasinya juga fairness atau simetris informasi. Semua orang-orang yang terkait itu mendapatkan informasi yang sama. Jadi ibarat orang lari maraton itu startnya sama, siap-siapnya sama. Pas berbunyi suara pistol itu ya udah lari bersama. Jadi itu jadi nggak boleh ada peserta lari duluan baru yang belakangan menyusul, nggak boleh. Ya, itu yang dikatakan unfairness ya. Kemudian ini sudah kita singgung tadi bahwa pentingnya prinsip keterbukaan di Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 karena ini akan menjadi keputusan penting buat investor. Demikian juga prospektus ya. Di prospektus juga sangat ditekankan, ini bagian dari kalau kita membaca prospektus paling tidak kita tahu kegiatan usaha dari prospek usaha emiten tersebut. Kita tahu keterangan tentang efek yang
yang ditawarkan. Kemudian buat apa penggunaan dana dari hasil penawaran umum. Kita juga bisa mengetahui lewat prospektus struktur permodalan pada prospektus yang diterbitkan. Nah, kemudian seluruh informasi apakah itu pendapat ahli hukum, catatan dari notaris, kemudian akuntan publik, appraiser, semuanya dapat kita ketahui. Ini dalam rangka mitigasi risiko juga. Nah, OJK sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, ini diharapkan dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK. Pasal 32, Dewan Komisioner juga menetapkan dan menegakkan kode etik OJK. Kemudian juga ketentuan lebih teknisnya itu diatur oleh peraturan Dewan Komisioner. Saya lanjut dulu. Ini yang saya maksud tadi. Ada sampai berapa ini? Sampai itu 15 ya, kalau nggak salah 15. Keterbukaan informasi pada 10K1. Ini yang lama. 10K1 bahwa yang pertama itu harus disampaikan kepada publik kalau ada rencana penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan. Ini dianggap sebagai informasi yang material. Bahkan pemecahan saham atau pembagian dividen saham itu juga termasuk dari keterbukaan informasi. Pendapatan dari dividen, ya, perolehan atas kehilangan kontrak penting, ya, ada kontrak baru atau bahkan kontraknya batal, itu juga bagian dari informasi material. Produk atau penemuan baru yang berarti, ya, ada paten, ada haki dan lain sebagainya. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. Kalau terjadi take over, ya, akuisisi, perubahan pengendalian dan lain sebagainya. Pengumuman pembelian kembali atas pembayaran efek yang bersifat utang. Nah, ada buyback, kemudian penjualan tambahan efek, pembelian atau kerugian penjualan aktiva, ada perselisihan tenaga kerja yang relatif penting, kemudian ada tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan atau direktur dan komisaris. Jadi kalau ada masalah hukum yang signifikan itu wajib disampaikan kepada publik. Pengajuan tawaran atau pembelian efek perusahaan lain, bahkan penggantian akuntan dan penggantian wali amanat dianggap sebagai informasi yang material. Dan perubahan tahun fiskal perusahaan. Ini kalau kita hitung 15 ya, 15 informasi yang dianggap material pada aturan 10K1. Nah, sekarang menjadi lebih banyak ditambah sampai A, BB dan C. Berarti kalau Z itu huruf Z itu 26 tambah 3 jadi ada 29 sekarang. Ya. Di antaranya yang baru selain yang saya bacakan yang 15 tadi, di antaranya berarti kan ada tambahan 29 kurang 5 dan 14 poin tambahan sebenarnya ya. Walaupun ada yang dihilangkan juga mungkin. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain, pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material. Nah saya highlight sebenarnya yang BB ini ya. Ini yang tadi sempat ditenggarai oleh Prof. Mukti. Ini dampak yang bersifat material terhadap emiten atau perusahaan publik karena kejadian yang bersifat memaksa, ya, dan atau informasi ini ditutup dengan informasi atau fakta material lainnya. Jadi ini bagus sekali pembuat peraturannya dikunci dengan informasi atau fakta material lainnya jika 28 di atas itu masih belum tercover. Sebenarnya ada satu lagi, laporan keuangan kan ininya juga. Nah, kita masuk ke selama masa pandemi ya, untuk menjaga stabilitas industri, jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat. OJK sudah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank. Sudah banyak selama
Dari bulan Maret kemarin sudah cukup banyak POJK yang keluar. Nah, kita akan membahas yang pasar modal saja. Pertama, surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 3. Ini berkaitan dengan kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham. Ya. Buyback yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik pada tanggal peraturannya keluar 9 Maret 2020. Jadi kita lihat OJK cukup cepat juga melakukan antisipasi menghadapi pandemik ini. Beberapa aturannya keluar lebih awal ya. Pandemiknya diumumkan Maret tanggal 9, bahkan OJK sudah mengantisipasi untuk itu. Kemudian yang kedua, ada peraturan OJK tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS. Nah, ini jadi berlaku sekarang e-RUPS ya, electronic RUPS, untuk memudahkan bagaimana penyelenggaraannya. Ini ada di aturan nomor 15 POJK 2020. Dan yang ketiga, pelaksanaannya, peraturan POJK nomor 16 itu adalah pelaksanaan RUPS-nya secara terbuka, secara perusahaan terbuka secara elektronik. Ini dikeluarkan pada 20 April 2020. Jadi ini memudahkan para pelaku usaha, para CEO, para komisaris dan pengurus perusahaan menghadapi situasi seperti ini dengan kemudahan bahwa RUPS ini diakui, RUPS elektronik RUPS diakui secara hukum. Kemudian yang keempat, ada aturan mengenai peraturan nomor 17 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. Ini perbaikan sih biasanya ya, perbaikan. Nah, yang penting ini yang ada relevansinya dengan topik yang kita bahas tadi adalah peraturan OJK nomor 37, tata cara pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan. Jadi ada pengecualiannya bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Ini tanggal 10 Juni 2020. Nah, kalau kita mundur kembali ke ini, apakah tidak bertabrakan gitu ya pertanyaannya? Apakah tidak bertabrakan dengan POJK tentang keterbukaan informasi, di mana dampak yang bersifat material terhadap emiten atau perusahaan publik karena kejadian yang bersifat memaksa itu tetap harus disampaikan. Nah, ini kan keterbukaan informasi yang BB ini ternyata ini dikecualikan oleh POJK yang berapa tadi? Nomor 37. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan. Saya coba telusuri ini kan bisa diatur lagi teknisnya oleh peraturan Dewan Komisioner ya, mengenai teknis pelaksanaan prinsip keterbukaan yang dikecualikan. Tapi ini saya tidak bertemu. Mudah-mudahan yang hadir di sini ada dari OJK untuk karena tujuannya baik ya. Tujuan POJK ini bertujuan memberikan pengecualian bagi pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan. Nah, kalau kita lihat pelaksanaan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf B peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian negara dan sistem keuangan. Pasal 3-nya menetapkan pengecualian sebagai yang dimaksud. Pasal 2 dilakukan berdasarkan A. Penelaahan oleh OJK terhadap emiten atau perusahaan publik, jadi selektif ya, yang merupakan lembaga jasa keuangan tertentu atau permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada otoritas jasa keuangan. Jadi
enggak serta-merta. Jadi ada proses permohonan, kemudian ditelaah dan lain sebagainya. Nah, pasal 4-nya menyatakan bahwa penalahan sebagai dimaksud dalam pasal 3 tadi, huruf A, dilakukan terhadap emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan. Di antaranya mengalami permasalahan, nah ini masalah apa? Yang membahayakan stabilitas sistem keuangan, menerima perintah tertulis dari OJK untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian kalau tidak mengalami permasalahan sebagai dimaksud, tetapi berdasarkan perintah tertulis dari OJK melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait. Kemudian ini dia, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan berdasarkan penelahan oleh OJK diatur oleh peraturan Dewan Komisioner. Nah, ini yang saya belum menemukan ininya ya, contoh dari peraturan Dewan Komisioner untuk melaksanakan penetapan pengecualian penggunaan prinsip keterbukaan. Karena ini bisa menjadi kajian kritis juga buat akademisi ataupun juga pemikiran kritis dari para investor. Ini bisa menjadi lorong gelap nih selama pandemi. Mengapa informasinya tidak bisa disampaikan, padahal informasi itu penting buat kami, para investor, dalam mengambil keputusan. Seperti yang kita bahas yang pertama tadi. Nah tadi kalau kita ini sedikit, permasalahan yang dimaksud yaitu adalah tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan yang antara lain dapat diukur dari likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan. Nah, tapi sampai kapan dia pengecualian ini berlaku? Nah, ini yang tentu perlu investor mendapatkan kepastian. Pengecualian ini berapa lama berlangsung? Nah, ini perlu, makanya OJK dan Dewan Komisioner lebih transparan ya, lebih menyampaikan hal-hal ini kepada publik supaya investor tidak ragu-ragu. Kalau terlalu lama pengecualian yang diberlakukan dan hanya antara emiten dan OJK, khawatirnya investor melakukan aksi jual, meninggalkan terlebih dahulu pasar modal. Ini tidak kondusif buat perkembangan pasar modal. Nah, kalau kita lihat di webnya OJK, kita bisa ya cukup baik web OJK ini, kita bisa berselancar di sini mengenai informasi-informasi yang aktual, termasuk juga kalau di bursa Bursa Efek Indonesia. Jadi kita bisa melihat keterbukaan informasi setiap emiten, apa yang mau kita cari, aksi korporasinya kah, laporan keuangannya, semua cukup tersedia. Cuma kita agak terganggu dengan aturan selama pandemi ini ada pengecualian. Ini yang kita khawatirkan. Baik Mbak Reni, kira-kira itu pengantar saya untuk diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arman, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Anissa. Ibu Siti Anissa menanyakan, Pak Arman, saya bingung mengapa kasus seperti Jiwasraya dapat terjadi. Apakah kasus itu menggambarkan prinsip keterbukaan yang tidak terimplementasi dengan baik? Mungkin dapat diceritakan pokok atau ada persoalan yang lain sehingga sampai terjadi kasus seperti Jiwasraya? Ya, ini banyak aspek ya, karena memang kasusnya cukup complicated ini. Ada ditenggarai juga pencucian uang, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat memang tokoh-tokoh di sana ya, tokoh-tokoh ya pelaku yang kemarin itu, yang sudah diberikan vonis dan lain sebagainya, itu kalau di pasar modal dia memang berfungsi seperti market driver gitu ya, pedagang atau apa, dan dia bisa memainkan pasar seperti itu. Tapi inilah ketidakhati-hatian menurut saya ya. Yang perlu dipersalahkan adalah asuransinya itu sendiri dulu, ya, bukan OJK-nya. OJK sebagai pengawasnya iya, tapi tidak mutlak langsung ke OJK. Tapi kita melihat harus yang di ini adalah Jiwasraya dan apalagi Sabri ya. Nah itu bagaimana dia melakukan pengelolaan yang menurut pengamatan kita itu kan tidak hati-hati.
seharusnya asuransi dia menggunakan premi dari nasabah itu adalah menanamkan investasinya di tempat portofolio yang aman. Misalnya di LQ45, ya kan? Di Sun, di sukuk apa yang fixed income lah ya, atau obligasi yang rate-nya triple A, double A atau A lah minimal. Nah, itu aman. Kalau ini kan ditanamkan investasi kepada emiten mungkin lapis ketiga, risikonya sangat tinggi, ya. Dan ada permainan, ada moral hazard juga di situ. Ya habislah kalau ini Jiwasraya. Tadi saya sempat juga diskusi sama Bang Dr. Nususen bahwa ya ini aspek yang lain ya. Apakah itu kerugian negara, apakah itu korupsi. Nah, ini kan bisa dilihat lagi dari aspek yang lain. Mungkin Jiwasraya sendiri punya dana dari APBN misalnya. Itu mungkin itu dapat dikatakan sebagai uang negara. Tapi kalau misalnya dananya berasal dari nasabah, premi nasabah, apakah itu dihitung sebagai uang negara? Ini perdebatan antara undang-undang keuangan negara dan undang-undang BUMN kan. Nah, tapi tadi itulah intinya yang kalau dari pertanyaan tadi adalah bagaimana memperlakukan dana-dana asuransi itu kepada investasi terhadap investasi yang tidak aman. Portofolio yang tidak aman. Seharusnya dana pensiun, asuransi itu harusnya menanamkan ininya pada tempat-tempat yang portofolio yang aman. Gitu ya. Contoh kalau saham ya LQ45 ya, atau saham-saham blue chip istilahnya kan. Baik, mudah-mudahan menjawab dari. Ya. Jadi kejadian Jiwasraya juga boleh saya simpulkan ada faktor ketidakhati-hatian dalam pengelolaan portofolio dana nasabah. Ada ya faktor Pak. keugal-ugalan itu di situ. Enggak cuma kehati-hatian tapi ugal-ugalan. Iya, ugal-ugalan malah menurut saya. Baik, ini sudah ada cukup banyak pertanyaan di chat ya Pak Arman. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Adi Warman. Karakteristik struktur kepemilikan saham di Indonesia yang terkonsentrasi tentunya bagi pemegang saham minoritas tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan pemegang saham mayoritas. Dengan begitu, tumpuan ada pada sistem dan peran pengawasan OJK. Tetapi OJK merupakan unified agency, sepertinya tidak mampu memerankan hal tersebut di pasar modal. Nah, menurut Bapak, apakah OJK perlu dikembalikan pada model seperti dulu? Ini pertanyaan dari Bapak Adi Warman. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau model dikembalikan seperti Bapepam ya, Bapepam itu kan Badan Pengawas Pasar Modal, berarti di bawah Kementerian Keuangan. Ya, satu independensinya kurang dapat ya. Kemudian juga kurang lincah lah kalau bergerak dia di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian menyinggung masalah pemegang saham minoritas. Ingat kalau di perusahaan publik justru menurut saya pemegang saham minoritas ini bisa-bisa dia punya kekuatan yang baik ya. Kita lihat peraturan mengenai benturan kepentingan. Kalau terjadi aksi korporasi yang kemungkinan itu merugikan pemegang saham minoritas, itu harus ada yang namanya RUPS independen. Ya, bukan RUPS pemegang saham publik atau minoritas ya, tapi RUPS independen. Artinya adalah rapat pemegang saham yang dimana pemegang saham tersebut tidak terafiliasi kemanapun, tidak terafiliasi kepada pemegang saham utama, tidak terafiliasi kepada pemegang saham pengendali, tapi dia bisa memutuskan apakah aksi korporasi yang direncanakan oleh pemegang saham mayoritas itu bisa dibatalkan oleh RUPS independen. Walaupun dia cuma kekuatannya 10%, bahkan 7%, dia bisa menahan keputusan itu karena dianggap merugikan. Tapi kalau keputusan itu tidak merugikan dengan persetujuan, ya bisa jalan. Ya. Ada kalanya aksi korporasi itu juga menguntungkan buat pemegang saham publik atau minoritas atau independen. Mudah-mudahan menjawab dari Pak Adi Warman. Baik.
Eh, masih ada 3 pertanyaan lagi, Pak. Ya. Iya, dari Bapak Joko Purwoko. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya, Pak Arman, permasalahan yang muncul biasanya ada pada ranah implementasi dan penegakan hukum. Aspek substansi aturan bisa saja sudah cukup baik dan memadai, akan tetapi bagaimana dengan struktur dan kultur hukumnya? Demikian pertanyaan dari Bapak Joko Purwoko. Ya, ini kan masalah dasen dan dasolen kan ya. Aturannya sudah bagus tapi pelaksanaannya kurang. Nah, itu kan memang tantangan. Itu tantangannya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa OJK itu sudah melakukan antisipasi lebih baik ya. Di awal sudah ada aturan-aturan. Walaupun ada beberapa yang kurang sempurna, tapi wajarlah yang namanya berkejaran dengan waktu. Pandemik ini tidak menunggu waktu ya. Nah, ini kita sudah ada perangkat-perangkat norma-normanya. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan itu pengawasan pelaksanaannya itu memang kita rasakan belum optimal. Ya, ini bagaimana kita mendesakkan ya, kita sebagai peserta diskusi ini, sebagai akademisi, ya mengingatkan para regulator bahwa aturan Anda sudah bagus, tapi tidak terlaksana dengan baik. Diabaikan oleh yang di bawahnya ya. Coba Anda sekarang yang leasing itu ya minta pengajuan permohonan keringanan. Nggak mau, dia sudah keputusan kebijakan kantor internal nggak melanjutkan katanya. Padahal OJK sudah state bahwa sampai Maret 2022 boleh melakukan relaksasi dan lain sebagainya. Ya, itu ada beberapa yang di bawah pengawasan OJK itu terang-terangan nggak mengikuti itu. Nah, ini law enforcement-nya seperti apa? Nah, ini makanya saya sarankan OJK per personal itu harus turun ke bawah. Harus turun memastikan. Kalau perlu ada counter OJK di tiap ini itu perwakilannya, melihat bagaimana masyarakat ditolak. Ya. Nah, ini kan enggak. Ya. Atau kalau malas di counternya, lihat webnya leasing itu, lihat percakapan nasabah itu. Itu salah satu bentuk pengawasan. Di OJK kan sebenarnya juga ada pengaduan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana tindak lanjutnya kan kita nggak dipublis. Mudah-mudahan menjawab Mas Joko Purwoko. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Arman dari Profesor Mukti Fajar. Pertanyaannya adalah, apakah prinsip keterbukaan tentang informasi material tersebut sama atau berbeda penerapannya dengan prinsip keterbukaan pada saat dilakukan rapat umum pemegang saham perusahaan pabrik? Rapat umum pemegang saham perusahaan pabrik. Oh, yang publik ya. Iya. Ya, karena hasil yang penting dari RUPS itu akan disampaikan karena akan berpengaruh terhadap keputusan investor. Misalnya di RUPS itu terjadi pergantian direksi. Itu kan harus disampaikan. Makanya kita lihat apakah di RUPS tersebut membahas 29 item-item keterbukaan informasi POJK tadi. Kalau itu masuk di situ yang dibahas, itu wajib disampaikan. Kan ada informasi material, ada fakta material, ya kan? Bahkan seperti pabrik dari emiten itu terbakar, ya itu disampaikan. Itu dianggap sebagai fakta material. Ada pemogokan buruh, itu juga dianggap sebagai fakta material. Apalagi tadi yang disampaikan, ada kontrak yang nggak jadi, tadinya sudah diumumkan ya nggak jadi, ya itu disampaikan. Jadi apapun yang dibahas di RUPS dan itu menyangkut ke 29 item tadi, itu berarti wajib disampaikan. Nah, tapi kalau kita hubungkan lagi dengan situasi pandemik, ternyata ada pengecualian ini. Nah, ini saya juga belum mendapat peraturan dewan komisioner itu seperti apa pelaksanaannya. Rentang waktunya sampai kapan dia boleh mengecualikan. Nah, ini kan bahaya buat investor kalau nggak ada kepastian pengecualiannya, apakah dalam 1 bulan, apa 3 bulan, ya, apa masa pandemik, kapan berakhir nggak ketahuan. Saya khawatirnya alasan dari investor untuk menarik investasinya di pasar modal kalau tidak ada kepastian pengecualian keterbukaan informasi. Ini tepat sekali topik ini dibahas ya, karena ada pengecualian rupanya selama ini. Padahal
tadi disampaikan dalam bukunya Prof. Bismar bahwa keterbukaan informasi itu adalah jiwanya pasar modal gitu. Nah, ini yang dikecualikan. Jadi ini menarik nih selama ini. Saya sebenarnya butuh kalau ada dari dari OJK, kalau ada pejabat OJK di sini atau karyawan OJK bisa menjelaskan mengenai peraturan Dewan Komisioner OJK terkait dengan keterbukaan informasi yang dikecualikan. Saya mohon maaf nggak bisa lebih lanjut karena saya coba cari-cari dalam beberapa hari nggak ketemu. Yang ketemu hanya peraturan POJK nomor 37. Silakan lanjut. Baik, masih ada 3 pertanyaan lagi ya. Baik, Bapak ada 3 pertanyaan lagi. Sebentar, karena yang ini dikirim ke private. Ini adalah dari Novia Ekawati. Ya. Yang bersangkutan menanyakan, Pak Arman, apakah ada peraturan negara mengenai mekanisme penyampaian informasi tentang perusahaan publik oleh emiten terhadap investor pada transaksi pasar modal? Ya. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila terjadi penyalahgunaan informasi oleh emiten? Ya, sebenarnya itu memang yang kita bahas tadi ya, mulai dari peraturan 10K1 kalau untuk pasar modal. Tapi kalau yang lebih umum lagi kan ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, tapi itu kan lebih general, lebih umum. Tapi ini lebih spesialis ini untuk perusahaan-perusahaan yang publik, yang emiten, yang listed di bursa, itu sudah diatur oleh peraturan Bapepam yang lama tadi, 10K1, kemudian yang terbaru adalah POJK. Jadi 29 item tadi plus laporan keuangan. Nah itu, kalau itu nggak dilakukan, kalau itu tidak dilakukan, OJK dalam undang-undangnya ataupun undang-undang pasar modal sudah menyiapkan sanksi, ya kan? Sanksi administratif, ya, mulai dari teguran, mulai kemudian denda, pencabutan izin usaha sementara, kemudian bahkan ya pencabutan permanen. Ya, itu ini administrasi. Tapi kalau ada indikasi karena keterbukaan informasi di pasar modal ini mengandung unsur pidana ataupun perdata, ada ininya salurannya. Contoh, setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang diperbantukan di OJK, ada indikasi pidana, itu diteruskan kepada kejaksaan, ya, penuntutannya. Tapi kalau masih tarafnya masih pelanggarannya tidak terlalu berat, ya diatur di ketentuan-ketentuan mengenai sanksi administratif. Ya. Jadi ada aturannya sudah ada, sanksinya jelas, penegakan hukumnya jelas. Baik, terima kasih Pak Arman. Ini ada 2 pertanyaan, sudah saya tutup. Cukup 2 lagi. Cukup banyak ini pertanyaannya Pak Arman. Mohon maaf. Nggak apa-apa, kalau waktu masih ada kan kita enak diskusi. Iya, tadi saya buka 3, ternyata banyak sekali yang bertanya. Berapa pertanyaan dari tadi ini? Iya, ada sekitar 6. Baik, pertanyaan 2 pertanyaan lagi. Ya. Yang pertama dari Bapak Junaidi Albab Setiawan menanyakan, RUPS virtual ini mudah, namun keabsahannya banyak di-challenge dalam praktek. Ya. Nah, dengan gugatan dan laporan pidana. RUPS yang konvensional saja begitu banyak dipermasalahkan, apalagi RUPS yang virtual. Terlebih jika ada konflik internal. Nah, mohon pendapat dari Pak Arman mengenai kalau saya memang melihat ini kan kondisi darurat ya. Kan sudah diumumkan oleh pemerintah kita bahwa ini kondisi darurat. Mudah-mudahan kalau ada rapat RUPS yang sangat penting, idealnya kan bertemu ya, konvensional dilakukan. Kalau menurut saya ini adalah jalan darurat, gak ada masalah. Tapi bagaimana penyelenggara itu melakukan mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul agar keabsahan legalitasnya berjalan dengan baik. Biasanya memang kalau terjadi yang dispute itu biasanya memang biasanya sudah terdeteksi dari awal kalau RUPS ini akan lebih lebih hangat perdebatannya dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus
benar-benar penyelenggaranya memastikan ya semua pihak itu bisa terakomodasi dengan baik. Biasanya kalau nggak terakomodasi kan muncul protes, muncul gugatan, muncul keberatan. Tapi kalau biasanya yang kebanyakan sih kalau yang penyelenggaraan RUPS ini kan yang normal, yang biasa itu bisa dapat dilaksanakan dan perusahaan bisa berjalan dengan baik tanpa menunggu COVID berakhir. Nah ini jalan darurat sih ya selama COVID ini. Tapi nanti kan kalau nanti keputusannya di internal perusahaan, oh kalau yang topik-topik yang seperti ini ya udah kita irup saja gitu kan. Nah ini kan menghemat anggaran ya. Itu kalau kita lihat perusahaan-perusahaan itu kalau setiap RUPS kan menyediakan konsumsi dan lain sebagainya kan. Ini kalau dengan IRUPS itu hilang semua itu penghematan semuanya. Penghematan. Ya. Ya, jadi menurut saya memang nanti bisa dipilah kalau misalnya pasca pandemi RUPS ini misalnya RUPS yang ringan istilahnya kayak gitu ya nggak akan memunculkan konflik itu dilaksanakan IRUPS gitu kan. Tapi kalau misalnya ini agak krusial ya akan menimbulkan dispute dan lain sebagainya bisa diprediksi ini sebaiknya konvensional supaya lebih berdebatnya lebih enak gitu. Baik. Jadi artinya kalau memang ada potensi konflik lebih baik RUPS-nya konvensional ya Pak. Ya. Tapi kan kalau sekarang kan semuanya nggak boleh berkumpul dulu kan. Betul. Apalagi namanya RUPS perusahaan publik bisa ratusan bahkan ribuan. Ratusan, betul. Baik Pak Arman, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Sentosa Sembiring dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Pertanyaannya, ya dari Unpar. Pak Sentosa Sembiring menanyakan, di media massa beberapa kali muncul pernyataan para petinggi negara agar pelaku usaha UMKM dan koperasi masuk ke bursa efek. Pertanyaan saya adalah, apakah UMKM dan koperasi memenuhi syarat untuk melantai di Bursa Efek Indonesia? Terima kasih. Ya sekarang sudah ada aturannya kan? Sudah ada aturannya bahwa tapi nggak masuk ke papan utama. Dia masuk ke papan pengembangan. Nah, dengan syarat UKM ini yang memang sehat sudah persyaratannya lebih ringan ya. Mungkin dia 1 tahun berdiri sudah menginit laba dan lain sebagainya itu dimungkinkan sekarang. Jadi supaya ini memacu perusahaan-perusahaan walaupun ukuran size-nya kecil tapi bisa ini saya lupa POJK-nya Pak Santosa. Tapi sudah ada ya, sudah ada dimungkinkan tapi tidak masuk di papan utama. Namanya mungkin dimasuk ke papan pengembangan ya dengan kriteria tertentu perusahaan yang lebih kecil ya dengan aset yang lebih kecil itu bisa masuk sekarang di aturan OJK. Itu sudah ada, cuma saya lupa aturan OJK-nya. Mudah-mudahan menjawab Pak Sentosa Sembiring. Salam buat teman-teman di Parahyangan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Arman Nevi atas paparannya yang sangat memberikan insight luar biasa dan pencerahan. Jadi kami paham bahwa dalam kondisi pandemi COVID ini ternyata ada pengecualian bagi asas keterbukaan. Itu belum terjawab tuntas ya dalam diskusi kita. Dan itu belum terjawab karena peraturan Dewan Komisionernya belum ada. Dewan Komisioner seperti apa prakteknya? Nah, itu seperti apa prakteknya? Baik, Bapak dan Ibu audiens, pertanyaan sudah saya tutup. Jika Anda masih ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan menghubungi Bapak Arman Nevi secara pribadi. Baik, untuk diskusi hari ini ada beberapa hal yang mungkin dapat saya rangkum. Yang pertama bahwa dalam asas keterbukaan dalam pasar modal pada era pandemi ini terdapat pengecualian. Nah, yang ditakutkan adalah, yang dikhawatirkan, pengecualian ini akan menjadi, saya meminjam istilah Dr. Arman Nevi, ruang gelap atau lorong gelap. Sementara pengecualian ini, penetapan pengecualian ini diatur dengan POJK yang berdasarkan pada penelaahan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan tertentu atau permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada OJK. Nah, penelaahan sebagaimana dimaksud merupakan bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan yang kemudian mengalami masalah yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan. Namun seperti sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Arman Nevi bahwa
pengecualian tersebut masih belum ada peraturan lebih lanjut pelaksanaannya yang seharusnya diatur dengan peraturan Dewan Komisioner OJK. Nah, demikian mungkin dengan bukan karena belum diatur ya, kita belum ketemu nih. kita belum ketemu, baik, belum sudah ada, kita belum bisa belum temukan ketemu peraturan Dewan Komisioner OJK-nya. Baik, ini adalah akhir dari serial diskusi 3, bagian dari serial diskusi yang diselenggarakan Persatuan Dosen Ekonomi Indonesia, Dosen Hukum Ekonomi Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya, Reni Budisenu, selaku moderator, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Arman Nevi atas waktu dan paparannya yang luar biasa hari ini. Kemudian waktu untuk penutupan saya serahkan pada Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar. Kepada Prof. Mukti, kami mohon sepatah dua patah kata untuk penutupan acara ini. Ya, terima kasih Mbak Ningrum. Luar biasa untuk Pak Arman Nevi, mestinya kita bisa kasih aplaus ya. Cuma nggak kedengeran ini kalau bunyinya. Memberi banyak informasi baru tentang pasar modal ya, yang kemudian sistem pengawasannya sudah pindah dari Bapepam ke OJK dan seterusnya, dan kemudian ada perkembangan informasi yang terbarukan ini sungguh sangat mencerahkan dan memberikan pengembangan ilmu lah bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Arman Nevi yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada sesi ketiga kali ini, dan kepada seluruh audiens saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan jangan lupa nanti ada satu sesi lagi ya Mbak Ningrum, kapan, tanggal berapa? Akan ada sesi terakhir dari serial diskusi pada tanggal 10 November, hari Selasa, pukul 10. Tanggal 10 November, hari Selasa. Pukul 10. Itu hari libur nggak ya? Hari kerja, Bapak. Nanti kami akan share pamflet dan linknya. Oke, nanti kami share lagi flyer-nya tanggal 10 November, masih tentang isu hukum ekonomi, diskusi aktual tentang isu hukum ekonomi. Demikian kurang lebihnya kami dari Pusat Kajian Hukum Ekonomi, Pusat Kajian Hukum dan Kesejahteraan Sosial, serta pengajar dosen hukum ekonomi Indonesia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kalau biasa saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.